Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Aulia Fahli dengan akhiran NIM 019. Saya dari kelas A dan dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil resume yang telah saya buat pada mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan materi sejarah dan perkembangan pendidikan multikultural serta keragaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Sejarah dan perkembangan pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan mengakomodasi keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, ras, serta latar belakang sosialnya. Tujuannya bukan hanya mengenalkan perbedaan, tetapi juga membentuk peserta didik agar mampu menghargai perbedaan, bersikap toleran, menghindari diskriminasi, membangun kerjasama, dan menghormati identitas budaya orang lain. Sejarah pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural berkembang pertama kali di Amerika sekitar pada tahun 1960-an. Kemunculannya berkaitan dengan gerakan hak-hak sipil dan perjuangan kelompok minoritas, khususnya masyarakat Afrika Amerika yang menuntut kesetaraan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Selanjutnya perkembangan pendidikan multikultural. Perkembangan pendidikan multikultural ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap kesadaran terhadap diskriminasi yang berfokus pada kesetaraan akses pendidikan, perlakuan yang adil, penghapusan segregasi, dan kesempatan belajar bagi kelompok minoritas. Kedua, tahap pengakuan terhadap keberagaman, yaitu mulai diakuinya perbedaan latar belakang budaya peserta didik melalui sejarah, kebudayaan lokal, bahasa, dan tradisi dalam kurikulum. Ketiga, tahap pendidikan inklusif dan kesetaraan yang menghubungkan pendidikan multikultural dengan keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan demokrasi. Selanjutnya yang keempat, tahap pendidikan multikultural di era globalisasi. Ketika peserta didik semakin mudah berinteraksi dengan berbagai budaya melalui internet, media sosial, dan teknologi. Pendidikan multikultural di Indonesia sangat relevan dengan pendidikan multikultural karena memiliki beragam suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya, pendidikan multikultural berkembang untuk mengelola keberagaman dan menjaga persatuan bangsa dengan berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Selanjutnya, perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia semakin menekankan pentingnya toleransi, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan. Konsep ini semakin populer sekitar tahun 2000-an, terutama setelah reformasi 1998. Baik, selanjutnya ada keragaman budaya adalah keadaan masyarakat yang memiliki berbagai budaya seperti suku, bangsa, adat istiadat, kesenian,
pakaian, makanan, dan tradisi yang berbeda-beda. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki keragaman budaya yang menjadi kekayaan sekaligus identitas bangsa. Bentuk keragaman budaya Indonesia meliputi keragaman suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, kesenian, makanan tradisional, serta tradisi dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, seperti rumah gadang, tongkonan, rumah honai, tari saman, tari kecak, rendang, pempek, gudeg, dan papeda. Meskipun berbeda-beda, masyarakat Indonesia tetap dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, perbedaan lingkungan alam, sejarah, dan perkembangan masyarakat, serta perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat. Namun keragaman juga menghadapi tantangan seperti masuknya budaya asing akibat globalisasi, kurangnya minat generasi muda, potensi konflik karena perbedaan, dan komersialisasi budaya yang dapat mengurangi nilai aslinya. Selanjutnya, keragaman budaya bermanfaat untuk memperkaya kebudayaan nasional, memperkuat identitas bangsa, menarik pariwisata, memperkenalkan budaya daerah lain, serta menumbuhkan toleransi dan sikap saling menghargai. Pelestariannya dapat dilakukan melalui pendidikan sejak dini, mempelajari bahasa daerah, mengakui kesenian dan tradisi, mendokumentasikan budaya melalui media digital, mendapatkan kegiatan budaya, dan menghargai budaya daerah lain. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.